Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Faisal Yazidi Batullah, NIM 2216822, mahasiswa Sosiologi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal Senin 2 Oktober 2023 akan melaksanakan uji kinerja. Halo, selamat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya, kita semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 12B, gimana kabarnya semuanya pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, silakan dicek kanan kiri depan belakangnya, barangkali ada sampah atau apapun itu boleh diambil ya. Ada nggak? Dicek tuh sampahnya. Kalau nggak ada, oke. Kalau semuanya aman, kita lanjut ya. Ketua kelas siapa? Ketua kelas? Silakan Fadil untuk memimpin doa terlebih dahulu agar lebih berkah ya pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Oke, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Claudia. Bentar, biar lebih afdol ya, Bapak cek dulu. Adelia Anggraeni. Hadir, oke. Agung Hermawan. Alivia Dwi. Ansila. Oke. Ardin. Arfiana. Oke. Azmi Hanif. Fadil. Fauzan Bambang. Claudia apa? Sakit? Sakit. Oke. Gania. Gania. Yanisa. Juman Khairunisa. Kamila. Kirana. Lamtami. Muhammad Titan. Muhammad Afdal. Afdal, sakit. Sakit apa? Sakit. Muhammad Chelsea. Muhammad Fadlur Rahman. Muhammad Jafir. Sakit. Muhammad Naufal Azmi. Sehat. Muhammad Rizky Bagustian. Sehat. Naira. Nina Alia. Radifta. Rafli. Raya. Reval. Salman Isrina. Sepa Ajan.
Sylvia, sakit. Syahra, Syifa, Triana, Saki. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang ya yang berhalangan hadir, yang sedang sakit. Marilah berdoa bersama-sama agar yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak mau tanya dulu nih, di sini siapa yang waktu sebelum berangkat ke sekolah dimasakin sama mamahnya? Boleh, raise hand. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 orang. Boleh turun tangan. Kemudian siapa lagi yang sebelum berangkat ke sekolah diantar oleh orang tuanya atau siapapun saudara tuh? Boleh raise hand lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang ya. Oke, boleh turun lagi. Kemudian sekarang Bapak balik paradigmanya ya. Ada yang memasakkan orang tua nggak sebelum berangkat ke sekolah? Ya, masak. Jadi dibalik. Kalau biasanya ibu yang memasakkan kamu, sekarang kamu yang memasakkan ibu. Ada tidak? Raise hand. Raise hand boleh? Nggak. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 orang. Oke, boleh turun lagi. Kemudian ada yang sudah Ada yang sudah membahagiakan orang tuanya gitu dengan cara misalkan punya prestasi. Ada tidak? Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10 boleh turun lagi. Sisanya masih belum tercapai gitu ya untuk membahagiakan. Nah, Bapak di sini hanya ingin menyampaikan orang tua kalian istilahnya sudah menyekolahkan di sini dengan baik-baik. Makanya dengan itu kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah orang tua berikan kepada kalian. Itu hak-hak juga gitu, termasuk hak dan kewajiban yang harus kalian penuhi. Itu saja untuk sedikit motivasi pada hari ini. Kemudian silakan bukunya boleh dikeluarkan di atas meja. Buku sosiologinya yang belum dikeluarkan boleh dikeluarkan dulu. Oke, sudah ya. Bukunya ada nggak? Bukunya. Nah, itu di itu estafet. Oke ya, sudah semuanya bukunya disimpan di atas meja. Oke, sudah semua. Berarti kalau sudah semua, kita akan masuk ke materi pada hari ini ya, tentang permasalahan sosial dalam arus globalisasi. Nah, sebelum masuk ke materi ini, saya ingin atau Bapak ingin kalian untuk sedikit men-scan barcode ini ya. Silakan boleh yang punya HP boleh dikeluarkan dulu HP-nya. Terlihat ya barcode-nya. Kalau sudah semua, sudah men-scan, silakan Bapak beri waktu 2 menit ya untuk mengisi. Ada 6 butir pertanyaan di situ. Pertanyaan semuanya ini kan nggak ada yang lagi sedih atau galau gitu hari ini.
Nggak ada. Nggak ada. Oke. Siapa? Kenapa? Terkadang maaf terkadang Ada kesulitan untuk scan barcode-nya? Tidak ya? Bisa ya? Radifta sudah? Ini lagi, udah, korpsnya udah. Oh sudah, oke. Ada yang sudah lagi? Yang belum berapa orang? Boleh raise hand. Kenapa, Gung? Pilek? Oh, dingin. Oke, sudah semuanya ya? Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Sebelum masuk lagi, Bapak akan sedikit menjelaskan. Tadi kalian sudah mengisi asesmen diagnostik gitu ya. Jadi, asesmen diagnostik itu di situ ada bacaannya, berusaha untuk mengecek kesiapan belajar kalian gitu ya. Cung yang tadi ngisi bahagia di asesmen diagnostik tadi yang sudah di-scan. Berapa orang? Bapak ingin tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya yang netral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 18 ya. 18 orang, sisanya ada yang sedih gitu ya. Ya, semoga yang sedih cepat diberikan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain gitu ya, ada hiburan. Mungkin nanti Agung bisa menghibur gitu ya. Oke, anak-anak kelas 12B gitu ya. Sebelum masuk ke ini, ada sedikit pertanyaan. Dari diri kalian ada nggak sih yang berubah? Apa coba? Boleh Bapak minta 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Boleh Triana? Kalau dulu aku kelas 10 tuh kayak seringnya di rumah dan juga banyak kayak kalau weekend tuh nggak ada kegiatan apa-apa, jadi kalau sekolah udah sekolah aja. Tapi kalau sekarang dari kelas 11 sampai sekarang jadi ikutan kegiatan-kegiatan lain
kasih, boleh tepuk tangan. Yang laki-laki boleh, yang ingin menyampaikan apa yang berubah dari kalian sebelumnya gitu. Boleh, silakan. Kalau tadi weekendnya sering keluar, saya sekarang dulu weekendnya sering keluar, saya sekarang jarang keluar Pak, itu weekendnya. Kenapa jarang keluar? Udah capek aja gitu, makan sekolah, terus sekarang bimbel gitu, jadi weekendnya benar-benar pengen dipakai di rumah aja gitu. Oh, tapi ikut bimbelnya di rumah. Oh, di luar. Bukan weekend. Bukan Jadi weekend. pengen tidur aja. Gitu. Oke, nggak apa-apa sih. Ada perubahan juga ya. Boleh tepuk tangan lagi. Apa yang sudah disampaikan oleh kedua teman kalian itu betul ya. Jadi namanya manusia itu pasti ada atau berkeinginan untuk selalu berubah gitu ya. Entah untuk masa depan yang lebih baik ataupun yang lain-lain gitu. Masuk ke materi sekarang tentang permasalahan sosial dalam arus globalisasi. Sebelumnya minggu kemarin sudah disampaikan gitu ya tentang pengertian dari globalisasi itu sendiri. Ada yang masih ingat? Mungkin barangkali tentang pengertian globalisasi. Boleh angkat tangannya, silakan. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya, populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Oke, terima kasih sudah menjawab. Mungkin ada yang bisa membahasakan menurut bahasa kalian sendiri tentang pengertian globalisasi. Itu kan menurut teori gitu ya. Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang globalisasi ketika sekilas mendengar kata globalisasi gitu? Perubahan. Selain perubahan, mungkin ada yang bisa menyempurnakan? Hubungan antar manusia di seluruh dunia. Hubungan antar manusia di seluruh dunia. Hampir mendekati ya, tapi gak apa-apa, boleh tepuk tangan. Sesuai di tampilan PowerPoint gitu ya. Jadi globalisasi, ketika kalian mendengar istilah atau kata globalisasi itu berasal dari kata global. Di sini global itu artinya dunia gitu ya. Jadi secara sederhana atau kita bisa simpulkan globalisasi adalah hubungan antar manusia yang saling terikat pokoknya di seluruh dunia. Jadi ada istilah dunia dalam genggaman juga. Itu adalah sekilas mengenai globalisasi gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti akan dilakukan metode NHT. NHT itu apa sih? NHT itu number head together dengan cara ini. Yang pertama Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi aspek dan dampak globalisasi secara kritis. Kemudian yang kedua, mendiskusikan aspek dan dampak globalisasi yang ada di masyarakat secara bekerja sama dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai beberapa aspek dan dampak globalisasi yang ada di masyarakat dengan percaya diri. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa menyimpulkan beberapa materi mengenai aspek dan dampak globalisasi yang telah dipelajari dengan tepat. Untuk metode NHT sendiri nanti Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok nanti dengan cara berhitung. Ketika ada instruksi dari Bapak, silakan kalian berhitung secara acak gitu. Berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing nanti 4 kelompok dengan 4 subbab yang Bapak akan sampaikan di sini. Kemudian setelah itu nanti akan masuk ke Bapak akan membagikan topi nomor kepala gitu ya. Jadi topi nomor kepala untuk lebih masuk ke materi NHT ini. Oke, ini adalah pengertian dari globalisasi gitu ya. Sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Seperti tadi sudah disampaikan. Ini sudah jelas ya, minggu kemarin sudah disampaikan. Kita lanjut saja materi hari ini. Ini pengertian globalisasi menurut para ahli. Boleh silakan yang ingin mencatat atau memfoto pengertian menurut para ahli.
sudah mencatat ya semuanya ya. Oke, sudah. Nah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan atau nanti kalian akan belajar mengenai aspek dan dampak dari globalisasi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK gitu ya. Apa sih aspek dan dampaknya untuk IPTEK ini? Ini contohnya untuk IPTEK itu penelitian mengenai pengolahan sawah. Jadi yang dulu misalkan bajak sawah menggunakan kerbau, sekarang menggunakan traktor, betul sekali itu ya. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi. Ekonomi juga terpengaruh oleh adanya globalisasi ini. Contohnya warga usia yang belum gitu ya, belum memiliki pekerjaan, usia produktif gitu ya, usia antara 18 sampai 35. Biasanya mereka akan merantau atau biasa orang-orang desa itu ada urbanisasi atau selain urbanisasi bisa ke mancanegara gitu ya, atau menjadi jadi TKI gitu ya. Itu contohnya untuk aspek globalisasi di bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya dari aspek politik. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwasanya politik itu kan sebagai langkah gitu ya untuk mengambil suatu kebijakan dan sebagainya. Jadi ketika globalisasi, contohnya misalkan ada perang Rusia dan Ukraina, itu kan politik. Jadi mempengaruhi stabilitas di suatu negara juga. Contohnya kayak BBM jadi naik. Itu sih contoh yang real di Indonesia gitu, dari adanya globalisasi politik ini, aspek politik. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu sosial budaya. Nah, biasanya ini nih, perempuan yang suka K-pop gitu ya, atau budaya Korean Wave. Itu juga termasuk aspek globalisasi. Jadi lebih mudah menghafal nama-nama K-pop gitu ya daripada budaya lokal sendiri. Itu termasuk dampak dari globalisasi. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan dulu? Silahkan, boleh dicatat. Sudah semuanya ya? Sip. Kita sekarang masuk ke dampak globalisasi berupa beberapa masalah yang ada di Indonesia, terutama di aspek masalah sosial gitu ya, permasalahan sosial. Ini yang pertama mengenai dampak positif dan negatif di bidang IPTEK atau aspek IPTEK tentang adanya globalisasi. Boleh ada yang membacakan dong? Satu orang perempuan, boleh? Pramtami. Positifnya atau negatif? Semuanya boleh. Atau positifnya dulu boleh, nanti negatifnya laki-laki. Dampak positif globalisasi di bidang IPTEK. Yang pertama, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kedua, mempercepat proses produksi dan layanan. Yang terakhir, memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Oke, sekarang yang negatifnya. Silakan. Yang negatif ke satu, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua, kecanduan teknologi. Yang terakhir, sarana untuk menyontek. Oke. Itu ya. Jadi tentang adanya dampak positif dan negatif dari adanya IPTEK gitu ya, globalisasi IPTEK. Itu. Contoh yang paling realnya kalian seperti ini, adanya teknologi gitu ya, alat teknologi seperti ini. Jadi sebenarnya ini bisa memudahkan gitu ya
handphone itu atau smartphone itu bisa memudahkan kalian seperti memudahkan akses informasi dan komunikasi. Kemudian lebih cepat juga ketika berbisnis, sekarang kan banyak bisnis online dan sebagainya itu. Tapi negatifnya juga ada, jadi kalian membuat kecanduan teknologi gitu ya, dan semakin mudah melakukan plagiarisme gitu ya, apalagi muncul iptek seperti ChatGPT dan sebagainya. Itu kan jadi pengetahuan kalian sedikit terambil alih oleh teknologi tadi. Sampai sini paham ya globalisasi iptek? Kita lanjut lagi ke dampak positif dan negatif di bidang ekonomi. Boleh bacain lagi? Sekarang dibalik yang positif laki-laki. Bacakan lagi yang lain yang belum. Silakan. Ayo, Bung. Dampak positif dari globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, adanya negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya melalui perdagangan internasional. Kedua, transfer teknologi produksi dari negara maju. Ketiga, memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri. Dan yang keempat, menambah sumber devisa. Oke, sekarang yang negatifnya, silakan. Industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri. Dominasi produk asing semakin kuat. Terjadi pembagian kerja dunia, negara-negara barat menjadi investor, sementara negara ketiga miskin dan berkembang menjadi pekerja di negaranya sendiri. Pilihan barang yang melingkar mendorong masyarakat cenderung komunikatif akibat adanya persaingan harga dan pasar. Yang terakhir, meningkatkan ketergantungan terhadap investasi asing. Oke, terima kasih yang sudah membacakan dari dampak positif negatif globalisasi bidang ekonomi. Oke, kita percepat saja ya. Masuk ke globalisasi bidang politik. Bisa kalian catat atau catat poin-poinnya saja di foto boleh. Oke, ini sudah ya. Next lagi, nanti kita lihat setelah ini, lihat video saja biar lebih cepat gitu ya untuk penjelasannya. Kemudian ini bidang sosial budaya. Adanya culture shock, kemudian culture lag gitu ya. Kemudian etnosentrisme, itu biasanya masuk ke dalam dampak positif dan negatif bidang sosial budaya. Oke, supaya lebih paham, Bapak ingin mengajak untuk menonton video terlebih dahulu ya. Hai teman-teman, pasti kalian tidak asing lagi dengan kata globalisasi, bukan? Globalisasi sedang kita rasakan saat ini. Namun, perlu kita ketahui, globalisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif loh. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi? Dampak positif yang pertama yaitu dalam bidang budaya. Karena globalisasi dapat menuntut masyarakat untuk memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu mudah terpengaruh budaya barat dan budaya luar hingga melupakan budaya lokal. Kemudian yang kedua, bidang komunikasi. Dampak positif dari bidang ini salah satunya lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dari internet, mempermudah komunikasi tidak terbatas jarak, serta mendapatkan layanan baik dengan sangat mudah. Wow, sangat keren bukan? Namun, ada juga dampak negatifnya. Salah satunya banyak informasi tidak baik disajikan untuk anak-anak. Adanya cybercrime, kerahasiaan alat tes, serta kerusakan alat teknologi, salah satunya komputer maupun gadget yang terserang virus. Kemudian dalam bidang ekonomi, dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian suatu negara dengan adanya investasi dari luar negeri. Memicu sikap inovatif dan kreatif dengan munculnya bisnis e-commerce serta munculnya pasar bebas yang sangat memungkinkan mudahnya ekspor dan impor barang. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu
Itu videonya ya. Oke, Bapak ingin satu orang untuk menanggapi video yang sudah ditayangkan. Silakan, boleh siapa? Siapa? Boleh Difta atau itu boleh? Jadi tadi video itu ngejelasin tentang dampak positif sama negatif dari globalisasi. Contoh dampak positifnya itu ada multikulturalisme, tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain itu juga bisa menyebabkan melupakan budaya negaranya sendiri. Terus ada komunikasi tanpa jarak, tapi di internet itu malah jadi ada cybercrime-nya juga. Jadi video itu tuh ngejelasin bahwa fenomena itu bisa dilihat dari dua sisi, ada sisi positif sama sisi negatifnya. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, setelah kalian sudah menonton video, ini saatnya kalian berhitung gitu ya. Bapak boleh berhitung 1 sampai 9, dimulai. Boleh dari sana, boleh? Iya. Enggak, 1 sampai 9. 1 sampai 5, 6, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 1, 5. Oke, silahkan sekarang berkumpul dengan kelompoknya gitu ya. Silahkan 10 menit untuk berdiskusi dan berkumpul dengan kelompoknya. Jadi ada 4. Oh, jadi 1 sampai 9 satu kelompok. Iya, betul. Atau gini aja deh, 1, 2, 3, 4 sesuai barisannya aja biar tidak usah mobile. Di situ aja sudah. Silakan nanti merapat ke depan buat diskusi. Ini berarti kelompok 1 aja ya, 1, 2, 3, 4 biar seperti itu. Sini silakan dibagi. Satu, 2, 3. Kalau ada yang satu kelompoknya lebih atau kurang dari 9, silakan boleh mengisi saja gitu ya. Jadinya ada 9. Ada 9 kelompok. Nah, di sini adalah topi nomor kepala. Nanti Bapak akan membagikan, ada 9 di sini ya. Nanti silakan kalian pakai. Kalau ada yang kurang berarti silakan pindah ke kelompok lain. Ini, oh ini nih. 2. Boleh silahkan sambil diskusi ya. Kita hanya butuh waktu 10 menit saja untuk diskusi dan mengisi LKPD. Kita sampai 10.55 ya untuk diskusi, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 6, ini 6 nih, pindah ke sini nih 3 orang nih. 3 orang ke sebelah. Bapak kalau anggotanya 10 gimana? Berarti ada yang pisah. Ada yang ini kan masih ada yang kurang. Ini baru 6. Ini baru 6. Yang anggotanya lebih dari 9 boleh pindah ke sebelah kiri.
Itu Pindah. Ini berapa? 8. Ini 8. Tadi lebih 1 katanya. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 8 juga. Oke, nggak apa-apa. kursi ke sana boleh. Boleh. 10. Enggak, satu orang pindahin ke sebelah boleh deh. Biar 9. Biar pas. Jadi ada 9, ada yang anggota kelompoknya 9 dan juga ada yang 8 ya. Jadi silakan yang lebih. Kenapa? Pindah ke sebelah boleh. Ini baru. Ini baru 6 nih, soalnya ini baru 6. Ya. Ini berapa, Gung? 8 orang. Oke. Kan dua gambar ini berarti fenomena politik, Pak. Iya. Tapi dikasih penjelasannya. Ya dikasih penjelasannya apa gitu. Kenapa bisa? Ditulis. Positif, negatifnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat dipakai? Boleh. Sosial budaya. Ini emang mau diambil lagi sama Bapak? Tadinya. Tapi nggak apa-apa kalau mau. Itu kan lebih 1. Ngerti kan? Ngerti Pak? Oke. Ini sosial budaya atau globalisasi? Globalisasi itu. Ada bidangnya? Ya, bidangnya ya. Ya, mohon perhatian semuanya ya. Silakan manfaatkan waktu. Bapak ingatkan kembali 10.55 ya. 10.55. Siap tidak siap harus ada yang tampil ke depan. Semuanya Pak, per kelompok atau Nanti diacak. Spin. Ngerti nggak? Kayaknya mah nggak terlalu butuh kan angka-angkanya. Apa? Karena kan kita dari sana pindah ke sini. Nggak terlalu butuh kan angkanya. Enggak. Aman-aman. Tapi kalau mau ditukar boleh sih, itu 2 kosong. Biar pas. Ini kan satunya udah 2 gitu. Ini jadi pasnya 888. Iya, sepertinya 88. Soalnya ada yang nggak masuk ya. Ngerti kan? Iya. Pak, mau nanya. Jadi ini tuh halaman pertama tuh kita tuh nyari ini dulu. Atau langsung di halaman langsung ini kan dianalisis. Nah, hasilnya dimasukin ke sini. Sama ini terakhirnya rangkuman. Terus terakhirnya apa ini? Rangkuman. Oh, Ngerti kan ya? ngerti Pak. Oke. Sama-sama. Sama sosial budaya, sama iptek. Ini kebalik Pak dia. oh ya, Nah, itu di depan sip. Sosial budaya juga Mas. Ya. Ayo Fli, diskusi. Kenapa? Berarti kan ini tuh fenomena gambar ini tuh ngelihatnya kalau misalnya ini tuh si ibu ini tuh lagi nganyam
Bapak lagi bikin anyaman tentang buat keranjang gitu. Ini aspek apa? Oh, ekonomi. Nah, Buat ekonomi. Terus ini ini di bawahnya di bawahnya itu ada TKI. TKI, betul. Ini ke Korea. Korea Selatan sama TKI Indonesia. Enggak, ini dari Indonesia TKI. Terus ini kan mau ke Korea, mau Datang ke berangkat. Korea gitu. Mau berangkat ke Korea. Ini lagi pelatihan gambarnya. Ya, terus udah kalau udah Gimana, kayak gitu ya. Altawi? Kan berarti ini tuh globalisasi tentang ekonomi. Kalau yang bawah Nah, TKI, kalau yang atas tuh masih tradisional. kan? masih tradisional. Boleh, boleh. Waktunya 3 menit lagi. Tadi cari apa aja berarti? Itu ada pertanyaannya kan? Tentang ke fenomena, aspek. di luar sana, termasuk di Indonesia. Aman? Oke. Waktunya 2 menit lagi. Politik kan. Udah beres. Ada Pak. kendala nggak? Aman ya? Sama lancar aja, Pak. Oke, sip. Lancar. Ya, waktunya 1 menit lagi. Ya, waktu habis. Anak-anak kelas 12B silakan kembali ke tempat duduk masing-masing semuanya. Iya. Oke, yang belum duduk silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Sudah duduk semua ya? Oke, kalau sudah duduk semua seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, kita akan meng-spin game gitu ya. Dengan cara nanti silakan, ini adalah kelompok 1 sampai 4. Jadi nanti ketika sudah muncul nih misalkan kelompok 4, berarti otomatis kelompok 4 silakan memilih siapa satu orang yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian diperhatikan ketika misalkan nomor kepala yang sama, misalkan nomor 2, berarti otomatis kelompok lain yang bernomor 2 itu silakan untuk menanggapi presenter atau penyaji yang sudah memaparkan hasil diskusinya.
Satu orang untuk satu orang ya. Jadi silakan, makanya Bapak sudah sampaikan di awal, siap tidak siap, kalian harus siap. Aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita putar ya. Ya, kelompok 4, silahkan boleh tunjuk satu orang perwakilannya untuk menyajikan presentasi atau hasil diskusi kelompoknya di depan. Boleh untuk kelompok 4 ditemani ya, jadi ada 2 orang, tapi yang ngomong tetap 1 orang gitu ya. Dua orang boleh, 1 orang, tapi yang berbicara hanya atau yang menyampaikan hanya 1 orang saja. Ayo dipercepat untuk kelompok 4. Bapak? Kelompok 3. Enggak. Ini kelompok 4 katanya. Ini iya 3. 3. Iya. Kalau aku yang 3 berarti kelompok 1 Harus nomor yang sama. Nomor kepala yang sama, ini kan berarti 2. Oke, silahkan. Ya, mohon perhatian untuk teman-teman yang lain ya. Kita melihat. Dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, di gambarnya itu ada yang lagi megang wayang sama ada foto K-pop idol gitu. Boleh ditunjukin gambarnya? Di gambarnya Pak Adil. Oke. Ini yang gambar wayang, ini yang gambar K-pop. Terus yang pertama itu pertanyaannya ada fenomena apa yang terlihat pada kedua gambar di atas. Jawaban dari kelompok kita itu globalisasi. Nah, yang kedua, aspek atau bidang apa yang mengalami gejala globalisasi di Indonesia yang terdapat pada gambar di atas. Sebutkan contoh lain dari aspek atau bidang globalisasi yang sama seperti gambar di atas. Nah, jawaban kita itu bidang globalisasinya budaya dan penyebaran budaya Indonesia yaitu batik dengan cara menormalisasi penggunaan batik juga menyebarkannya melalui tren-tren media sosial. Nah, yang ketiga itu pertanyaannya sebutkan dampak positif dan dampak negatif yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari berkenaan dengan gambar di atas. Dampak positifnya menyebarnya budaya lokal, dampak negatifnya memudarnya budaya lokal dengan tergantikan oleh budaya luar. Lalu juga setelah melakukan kegiatan pembelajaran, buatlah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari contoh kasus di atas itu. Jadi dalam aspek kebudayaan merupakan suatu fenomena yang terdapat dampak positif dan negatif. Dampaknya pun dapat ditentukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dampak negatifnya itu memudarnya kebudayaan lokal dikarenakan munculnya budaya dari luar. Dan juga dampak positif dan juga tadi yang udah akan saya sebutkan. Jadi budaya kita tuh semakin meluasnya atau semakin inilah menyebarnya dengan adanya globalisasi. Sudah? Oke, dari kelompok lain. Oke, dulu. Sekarang ini nomor 2 sama berapa? 1. Oke, silakan dari kelompok ini 2 ya. 4 ini 3, berarti kelompok 3 silakan menanggapi dulu. Yang bernomor kepala 1 dan 2 silakan menanggapi apapun itu, baik saran ataupun sedikit pertanyaan singkat. Begitupun dengan kelompok-kelompok lain ya, yang bernomor kepala 1 dengan 2 silakan untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan atau yang sudah dipaparkan oleh rekan kalian. Ini yang 2 berarti Fadil, silakan boleh menanggapi. Terus ini siapa? Boleh menanggapi, boleh bebas singkat aja pertanyaan atau saran tentang presentasi kelompok pada hari ini. Ini siapa yang 2 sama 1?
Aku mas. Oh. Ini 9, 6. Oh, 2. Siap. Boleh? Bener ya. Jadi globalisasi sosial budaya yang masuk ke Indonesia itu harus emang kita terima, tapi harus kita tolak mentah-mentah. Silakan, boleh dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 1. Tadi mungkin untuk ini opini kayaknya. Boleh. Untuk dampak negatifnya mungkin untuk buat Indonesia-nya banyak dampak negatif. Soalnya kan kita tuh main budaya semuanya kan daripada kasih K-popnya. Kita tuh suasananya K-pop bukan kasih budaya. Oke, dari kelompok 4 silahkan boleh menanggapi lagi dari katanya lebih condong ke K-popnya, jadi menggerus budaya lokal itu sendiri katanya. Iya kan yang tadi sudah kita sebutkan juga kan dampak Opini. negatifnya itu kan memudarkan budaya kita asli ya. Jadi dengan datangnya budaya Korea itu dengan perpakaiannya yang minim-minim seperti itu, dengan joget-jogetnya yang begitu. Jadi tarian lokal kita seperti J-pop, tari merah kayak gitu mulai pudar. Orang-orang itu lebih mengikuti dunia K-pop itu dari luar itu. Jadi ya. Oke, boleh tepuk tangan. Satu lagi mungkin ya. Silakan. Karena terbatasnya waktu, boleh satu kelompok lagi dari Naufal. Kalau misalnya ini globalisasi sosial budaya yang masuk ke Indonesia, harus kita adaptasi terima atau harus kita tolak mentah-mentah budaya yang masuk ke Indonesia itu? Untuk itu kita sebaiknya menyaring ya, jadi memilah apa perubahan yang baik dan apa perubahan yang kurang baik. Nah, kalau yang berdampak buruk sepertinya tidak usah kita ikuti, kita tinggalkan saja. Kalau perubahannya baik kita terima. Ya, disaring. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 silahkan, boleh kembali lagi. Itu ya tentang yang sudah disampaikan kelompok 4. Terakhir mungkinnya dari kelompok lain atau yang belum menanggapi tadi, Bapak ingin ada perwakilan dari kelompok lain untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan dari kelompok 4 tadi. Tentang aspek sosial budaya ya, tadi kelompok 4 ya. Disimpulkan dari hasil yang sudah dipaparkan oleh rekan kalian tadi. Ada tidak? Boleh, Ardin. Jadi intinya globalisasi kan adalah lebih kepada tentang aspek sosial budaya. Jadi ini tuh kayak globalisasi itu ada dampak negatif dan dampak positif. Terus gimana kita bisa menyaring globalisasi tersebut sehingga menimbulkan dampak yang positif. Oke, boleh. Terdengar semuanya? Sudah disampaikan ya, atau sudah disimpulkan oleh rekan kalian tadi mengenai yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4. Kelompok 4 juga terima kasih yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bapak harap untuk kelompok-kelompok selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih dari kelompok 4 yang sudah dipaparkan tadi gitu ya. Oke, sekarang masuk ke akhir gitu ya. Masuk ke materi akhir atau sudah disampaikan tentang NHT tadi metodenya ya. Jadi untuk selanjutnya silahkan boleh yang sudah selesai LKPD-nya boleh dikumpulkan. Kelompok 4 mungkin sudah ya? Boleh dikumpulkan. Itu sudah. Sudah. Ditanya naon? Sip. Oke, tadi sudah materi pembelajaran tentang permasalahan sosial dalam arus globalisasi gitu ya. Bapak ingin untuk sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini untuk satu orang perempuan dan juga satu orang laki-laki untuk memberikan refleksinya pada pertemuan hari ini terkait mungkin
dari presenter tadi atau penyaji boleh menyampaikan kendalanya apa selama pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian ingin apa, boleh disampaikan. Dari laki-laki dulu boleh, siapa yang ingin menyampaikan refleksinya? Refleksi singkat. Agung. Fadil. Seru nggak tapi tadi pakai topi-topi kayak ulang tahun gitu? Semangat ya, seru ya. Oke, karena tidak ada yang menyampaikan, terakhir gitu ya, terakhir sekali. Ada, boleh. Di pembelajaran hari ini tuh seru ya, nggak ngantuk soalnya ada tanya jawabnya juga. Terus apalagi ya, ada gamenya juga lah, kayak walaupun ini kan kelompok tugas tapi kayak game gitu. Ada tanya jawabnya juga, ada diskusinya juga, jadi nggak ngantuk. Boleh. Untuk minggu-minggu berikutnya kayaknya kita belajarnya akan terus menggunakan ini lebih lucu. Lebih lucu ya. Oke, boleh tepuk tangan pada hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, terakhir nih sebelum ke materi pembelajaran, Bapak di akhir nanti akan memberikan suatu apresiasi, tapi sebelum memberikan itu, Bapak ingin kalian membuka ini nih, kuisis ya. Kuisis. Kuisis, bentar. Bentar ya. Nanti di kuisis ada beberapa pertanyaan, nanti kalian menjawab. Nanti yang ranking 1 akan Bapak berikan sebuah hadiah. Bentar ya. Oke, sebentar ya, ada sedikit ini. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini silahkan kalian masukkan ke HP kalian dengan tautan join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Namanya bebas, namanya sesuai kalian lah. Nanti nggak tahu siapa yang juara.
Ya, 2 orang. Berarti sekarang 3-2 ya. 4 orang nggak masuk. Lihat aja nanti berapa soal ya. Surprise. Lagi yuk. Tadi udah masuk gamenya 2-2. Ayo 4 lagi. Oh, masih. Dua 8. 2 orang lagi, 2 orang lagi. Oke, mulai ya. Ada? Belum pertanyaan. Nah, kita lihat siapa yang cepat. Boleh. Sementara Juman. Di beberapa sementara di Juman. Lihat siapa yang memimpin. Triana menyusul, Naufal sekarang. Masih ada ternyata.
Noval masih yang memimpin. Ada kedua ada Salma. Salma sekarang yang memimpin. Masih ada satu pertanyaan lagi ya. The last. Salma, kemudian Azmi. Niles, dua. Nah, sudah ditentukan Salma, Nisrina. Salma boleh tampil ke depan? Salma, boleh tampil ke depan? Yang satu doang. Satu doang. Oke, Salma silahkan boleh di sini. Karena sudah Bapak sampaikan ya, yang sudah juara mengikuti post-test pada hari ini, Bapak akan berikan hadiah. Hadiahnya ini mohon diterima, jangan dilihat dari hadiahnya apa, tapi dilihat dari kemampuan kamu apa. Gitu aja. Silahkan dibagi. Itu ya anak-anak kelas 12B. Pertemuan hari ini sudah selesai atau sudah berakhir. Ada yang pertanyaan? Cukup? Oke, cukup ya. Karena cukup, di awal sudah dibacakan doa pembuka, sekarang dilakukan doa penutup. Silahkan dipimpin kembali untuk doa penutup pertemuan pada hari ini. Oh ya, sebelum masuk ke doa gitu ya, mungkin tadi ada sedikit games yang sebetulnya games tentang globalisasi juga. Jadi Bapak ingin sedikit games juga ya sebelum ditutup gitu. Ada games lagi. Ini gamesnya tentang materi globalisasi untuk sedikit mengingat pengetahuan kalian tentang apa yang sudah dipelajari dari globalisasi. Ada yang bisa menjawab? Ini berasal dari negara mana? Orang ini. Jadi gamesnya tentang memasuk-masukkan. Ini orang mana? Boleh yang ingin tampil ke depan? Kita masukkan dari barisan ini dulu nih. Dari mana? Iya, dari mana?
Filipina ya, kita coba. Filipina atau Kanada? Bukan. Bukan. Tuh, dah. Ini dari satu bentar. Cina. Dah. Ini ya. India. Bukan. Ini dari India. Indonesia. Bukan, bukan. India ya. Ini bukan. Brazil ini. Yang ini. Dari mana? Indonesia ya. Satu lagi nih. Nih. Dari mana? Spanyol. Bukan. 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 Afrika. Bukan. Bukan. Australia. Bukan. Greenland. Bukan. Kanada. Bukan. US ya. Bukan. US ya terakhir itu. Itu sedikit gamesnya ya tentang globalisasi atau tentang identitas ya, identitas masing-masing dari beberapa dunia, masyarakat di dunia. Gamesnya sudah semua betul ya, jadi itu games tentang globalisasi pada hari ini. Itu aja ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu nih? Cukup. Oke, cukup. Mengingat waktu gitu ya. 11. Sebenarnya masih ada 3 menit lagi nih. Kita boleh melakukan apa nih? Tentang games. Tadi games sudah disampaikan. Atau mau menyampaikan refleksi lagi? Gamesnya sudah ya. Sambil mengingat-ingat lagi tentang materi globalisasi yang sudah Bapak sampaikan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas mengenai, hari ini sudah disampaikan mengenai materi dampak globalisasi. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi solusi gitu ya, solusi dari adanya globalisasi itu sendiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh untuk sedikit
games lagi deh atau apa? Kalian pengen apa? Ice breaking. Ada yang bisa memimpin ice breaking? Agung? Yang orang-orang humoris? Siapa? Boleh? Sambil kita refreshing sejenak ya. Boleh? Ice breaking, ice breaking. Ini snowball aja, main snowball. Mau. Atau Hizmi? Ambil belum mau Pak, lam kami Pak. Oh, lam tadi sama Pak. Boleh. Sambil nunggu. Ayo sambil menunggu. Biar kalian lebih cepat ini ya, istirahat ya. Kita games dulu. Ice breaking. Tadi kan sudah disampaikan gitu ya, sudah beberapa materi mungkin bisa membuat kalian pusing atau gimana. Ice breaking dulu. Nanti ada soal dari Bapak. Boleh. Ayo. Yuk. Kertasnya di situ. Ice breaking katanya. Nanti pertanyaannya dari kalian ya, dari maksudnya teman-teman mengenai materi hari ini gitu ya. Berarti ke sana dong. Nyanyi, kita nyanyi. Oh, nyanyi. Sambil dioper-oper gitu. Boleh, berarti ini nyalain musik. Mau lagu apa? Lagu apa? Sebentar. DJ. DJ yang mau kita. Iya Pak, lagu DJ Pak. Lagu DJ kan. DJ apa? DJ Persija. Hah? Persija aja Pak. Persija. Nah ini Persija. Main jangan ragu. Ini. Ya Pak. Teman-teman. Jadi sekarang kita bakal main. Ya namanya snowball. Jadi teknisnya kita bakal ngepoin lagu. Pas lagunya masih berputar, kita harus oper bola. Ya, snowballnya. Nanti dimanapun bolanya berhenti pas lagunya ke pause, harus ke depan untuk menjawab pertanyaan. Betul. Ada yang mau tanyain? Ayo tanya dulu. Nggak ada ya? Udah dimengerti ya, teman-teman? Aku di sini nanti nge-pause ya. Boleh. Udah siap belum teman-teman? Siapin pertanyaannya juga ya nanti. Jadi teman-teman, maksudnya dari Bapak tapi teman-teman juga ikut ngebantu. Ya. Nih, mulai. Udah ready belum? 3, 2, 1. Ya sambil goyang-goyang. Biar. Terakhir ini. Ayo. Udah dapat. Siapa tadi? Ya. Fauzan. Fauzan boleh maju dulu. Atau siapa tadi? Siapa yang tadi kena? Siapa boleh? Ayo maju dulu, maju. Temani yang di depan.
play lagi. Bolanya. Kita ulang lagi ya. Mau gak mau harus maju. Kasih pertanyaan ya. Ya mohon diam, nanti kalau nggak bisa jawab berarti kita maju ke depan terus kasih challenge ya. Setuju? Ya udah dari siapapun Atau nanti mulai ya. Mulai lagi. Gak ada yang ambil. Ayo ini ya berarti ya. Kita tentuin ya. Oke. Ini sudah dapat ya satu orang dulu. Kita ambil satu orang, ketika ini nggak jawab nanti. Oh langsung banyak. Nah, ini dulu satu orang, kita kasih pertanyaan dulu mungkin ya. Lagi ya Pak. Satu lagi boleh. Kumpulin dulu. Boleh. Boleh. Satu orang lagi katanya. Terakhir berarti ini terakhir. Tadi ini yang terakhir. Kenapa nggak diambil? Mau berapa? Tiga? Satu orang lagi ya. Satu orang lagi. Sudah tiga ya. Oke teman-teman, sudah tiga ini. Sudah tiga ya. Sekarang Bapak kasih untuk ketiga orang ini, Bapak kasih pertanyaan ya. Untuk yang pertama dulu, pertanyaan pertama yang bisa menjawab boleh langsung duduk. Tapi kalau nggak bisa menjawab berarti tetap tahan di sini. Oh ada belnya masing-masing Pak. Ada belnya. Kalau mau jawab ada belnya. Mana? Boleh pakai gitu. Oke. Belnya udah ada itu ya. Udah ada belnya. Apa belnya? Ini. Coba sekarang latihan dulu latihan. Latihan. Siap tiga orang ini? Siap ya? Oke Bapak, ringan ya, pertanyaan ringan saja. Sebutkan contoh dari globalisasi sosial budaya. Bel. Silakan, Adil. Ini Pak tentang yang tadi kelompok 4 yang ngoyang jadi
K-pop tentang wayang sama. Wayang sama K-pop. Oke, boleh silakan duduk Fadil. Dua orang lagi ya. Dua orang lagi ada yang ingin memberikan pertanyaan dari Ramtami Putriana? Yang agak strong dikit, boleh pertanyaannya? Ini berarti kalau bisa ngejawab satu orang di sini buat kasih challenge. Kalau misalnya ada seorang kumpulan TKI yang bakal kerja ke Korea, itu namanya apa? Masih apa? Bel. Belnya gimana belnya? Mana belnya? Belnya. Berarti ini di sini. Kasih challenge apa nih terakhir nih? Jadi challenge-nya Kipli harus Ketua masjid. Kipli harus baca surah Al-Ikhlas. Yes, Mohon diam ya, diam. Masya Allah. Oke. Silakan boleh kembali lagi. Mantap ya gamesnya ya, game snowball throwing tadi, ice breakingnya. Udah pada lapar? Enggak, puasa ya? Ada yang puasa nggak? Agung puasa? Lapar ya? Lapar ya? Karena lapar mungkin, tapi kita masih ada beberapa menit waktu tersisa sambil menunggu gitu ya. Sambil menunggu boleh silakan dipersiapkan untuk bukunya, boleh dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Pulang yang lain-lainnya silakan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau sudah semuanya sudah dimasukkan segala macam peralatannya atau bukunya, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada pertemuan hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kelas 12B atas pertemuan yang luar biasa pada hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Itu saja pertemuan sosiologi mengenai materi mengenai permasalahan sosial dalam arus globalisasi pada hari ini. Semoga setelah keluar kelas ini tidak lupa gitu ya, masih ingat dan masih terus belajar, tidak berhenti belajar atau tidak lelah untuk terus belajar. Begitu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat selalu. Itu saja. Boleh tepuk tangan terakhir.